Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rizky Salam dengan NIM 103022300009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan terkait dengan tugas pembuatan video. Nah, ini untuk uh, instalasi VirtualBox-nya. Jadi yang pertama dilakukan adalah membuka web VirtualBox, lalu memilih tipe sesuai dengan device masing-masing, kemudian install. Setelah install, di set, bisa dilihat sudah ada ya di sini. Nah, terus yang kedua, kalau untuk Ubuntu-nya, ini ambil dari website Ubuntu yang dipilih terus diinstal, kemudian taruh foldernya di file yang akan kita tentukan. Di sini saya taruh di sini Ubuntu VirtualBox, lalu dilakukan setup pada VirtualBox-nya, dimasukin Ubuntu-nya, terus di running, dan ini proses Ubuntu-nya telah selesai diinstal. Kita coba untuk login dengan password yang sudah disetting, perhatikan. Nah, dapat terlihat di sini uh, sudah bisa Ubuntu-nya. Jadi itu saja. Oke, sini saya akan mempraktikkan poin ketiga, yaitu eksperimen user dan hak akses. Sini kita akan melakukan add user, group add, user mode, zone, chmod, dan malloc directory. Oke, di sini kita akan melakukan add user. Sebelum itu kita masuk sudo dulu. Di sini sudo u untuk masuk, sudo s untuk masuk ke root. Setelah masuk root, kita akan melakukan add user. Di sini bebas mau ngasih nama apa. Misal, oke, di sini nanti kita masukkan password, lalu nama. Nah, ini opsional, bisa dikosongin. Oke, setelah itu kita sudah buat user, kita bisa cek. Nah, sini kita akan membuat grup baru, misal grup sini kita bisa lihat karena ini masih root, kita bisa melakukan user mode untuk memasukkan user tersebut ke dalam grup. A untuk event, di sini parameternya A dan G. A untuk event dan G untuk grup. Lalu kita akan memasukkan ke dalam grup, nama grupnya dan nama user. Oke, setelah itu kita bisa ngecek di sini apakah dia sudah masuk ke dalam grup. Nah, di sini bisa dilihat jika sudah masuk ke dalam grup user dan re. Di sini kita bisa, lalu kita bisa masuk sebagai exit. Kita aja buat di sini kita masukkan juga user, masukkan user mode di masuk grup. Ini bisa dilihat dia sudah masuk ke dalam grup yang baru dibuat tadi. Sini kita akan membuat directory bersama. Oke, selanjutnya kita akan membuat directory baru.
Brigadir share untuk directory baru. Oke, kita pakai sudo. Oke, sini akan terbuat satu file folder baru. Sini kita akan melakukan chown untuk merubah kepemilikan hak aksesnya. Chown share, pastikan sudo. Oke. 700 ini memberitahukan bahwa hanya sudo chown ini memindahkan kepemilikan folder shared kepada grup. Kita bisa mengubah dengan melakukan chmod 700, yang mana 700 itu hanya untuk yang dalam grup tersebut atau user tersebut saja yang bisa akses, user yang ada dalam grup itu. Seperti ini, dia akan silang karena dia tidak ada di dalam grup. Nah, lalu dengan ini juga sama, akan membuat user lain tidak bisa mengakses direktori punya user. Itu cara mengunci direktori. Sekian. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Naufal Pradana, NIM 1030-22300-163. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagian 4 dari tugas sistem operasi, itu buat mengambil snapshot dan restore snapshot di Ubuntu. Oke, yang pertama kita ke VirtualBox-nya, dan di VM, di option VM Ubuntu-nya di sini ada titik 3, itu ada tombol buat snapshot, kita klik aja. Nah, lalu kita login ke Ubuntu-nya. Kita bakal ngelakuin sesuatu setelah di snapshot-nya diambil. Di sini kita akan coba install VLC. Nah, di sini komennya. Oke, kita kasih Y. Kita tunggu sampai VLC-nya install. Nah, oke, VLC-nya udah install. Lalu kita coba tes. Oke, VLC-nya udah bisa keluar ya. Oke, lalu kita akan shutdown VM Ubuntu-nya. Terus balik ke VirtualBox-nya. Kita bakal klik kanan klik ke snapshot-nya, terus kita klik tombol restore di atas. Restore. Nah, udah, kita start ulang lagi VM-nya. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini kita bakalan coba run VLC-nya lagi. Dan dia bakal ngasih error kalau komen VLC-nya not found, karena ini udah di-restore ke sebelum VLC-nya di-install. Jadi segitu aja untuk demonstrasi bagian 4 snapshot sama restore di Ubuntu. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan praktek atau simulasi terkait menyeting atau mengatur network adapter dan mengetes koneksi internet tersebut. Nah, yang pastinya kita buka Oracle VirtualBox kita dulu. Kemudian di sini kita bisa ke settings, kita bisa ke network. Kemudian di sini kita bisa ubah terkait network adapter yang kita mau. Terdapat banyak tipenya.
Nah, di sini yang kita fokuskan adalah NAT dan bridge adapter. Nah, terkait perbedaan NAT atau bridge adapter ini, kalau NAT ini dia seperti meminjam IP dari laptop hostnya langsung, tetapi untuk perangkat lain atau perangkat dari luar itu tidak bisa mengakses IP dari si laptop hostnya sendiri. Nah, sedangkan bridge adapter ini dia seperti langsung mencolokkan fisik kepada router tersebut, berbeda dengan NAT tadi yang meminjam IP host tersebut. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan menggunakan NAT atau simulasi. Oke, nah kita langsung ke Ubuntu-nya saja. Oke, kita langsung ke terminal. Setelah ke terminal, bisa kita dengan mengeteskan koneksi internetnya dengan seperti memberikan command prompt seperti ini. Nah, maka akan muncul tes koneksi internetnya dengan hasil seperti ini. Oke, mungkin itu saja terkait mengatur atau menyeting network adapter dan tes koneksi internet pada Ubuntu kali ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin 6, yaitu melakukan install dan konfigurasi untuk OFW. Sini saya membuka halaman Ubuntu, lalu membuka terminal, dan ini adalah untuk apa yang akan saya ketik. Yang pertama adalah dengan melakukan update package-nya. Oke. Nah, setelah itu lakukan install untuk UFW-nya. Oke, setelah itu kita akan mengecek status UFW yang sudah kita install sebelumnya. Oke, statusnya inaktif. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita allow untuk port 88 UFW, allow port 22 maksudnya, mengizinkan SSH untuk port 22 di sini, kemudian memblokir HTTP port 80, sudo UFW deny. Sudo UFW deny 80. Oke, setelah itu sudo kemudian kita mengaktifkan UFW-nya, sudo UFW enable, statusnya sudah aktif. Kemudian kita melihat hasil konfigurasinya, UFW status numbered. Lalu kita tes koneksi dengan sudo UFW status verbose. Dan yang terakhir kita tes untuk port 88 HTTP localhost. Oke, di sini dilihat bahwa ini sudah diblokir untuk yang 80 dengan keterangan bahwa yang port 22 kita allow dan kita akan deny untuk port 80. Nah, penjelasan saya di sini ada yang namanya firewall. Firewall itu dia sebagai security yang menyaring lalu lintas data pada VM kita itu. Nah, di sini adanya UFW, dia di situ sebagai administrator untuk mengizinkan atau memblokir port yang lalu lintas. Dengan kita mengizinkan port 22 untuk lalu lintas yang terenkripsi, di sini kita juga ngeblokir HTTP 80 ya untuk menutup celah akses atas sesuatu yang dianggap tidak aman. Maka dengan konfigurasi ini VM kita terisolasi dengan aman dan baik untuk menghindari ancaman dari luar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk nomor 6 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.